Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali, sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, ya, kita akan melanjutkan kajian kita tentang doa yang memohon disucikan hati kita dari berbagai hal yang negatif. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Itu cara membaca kalau masing-masing poin itu diberhentikan, jadi diwakafkan. Kemarin kita sudah membahas yang pertama, yaitu mohon disucikan hati kita ini dari nifak. Nifak itu kondisi di mana dalam diri kita itu ada ketidaksamaan antara apa yang ada dalam hati dan apa yang diekspresikan dalam bentuk lahir perbuatan. Makanya nifak yang sifatnya i'tiqadi itu, keyakinan itu adalah sebuah keyakinan yang di dalam hatinya itu sebenarnya tidak beriman, tetapi dinyatakan seakan-akan dia beriman. Jadi menyembunyikan keburukan ya, dengan menampilkan kebaikan seakan-akan supaya dianggap baik, padahal sesungguhnya buruk, ya, tidak beriman. Tetapi sesungguhnya nifak itu tidak hanya terkait dengan nifak i'tiqadi, nifak yang merupakan kepercayaan sebagai lawan dari iman, ya, tetapi ada juga nifak yang amali. Ya, banyak sekali sesungguhnya perbuatan-perbuatan kita ini yang sesungguhnya juga merupakan ciri atau sifat dari nifak itu. Kemarin sudah saya sebutkan dalam Al-Quran itu setidaknya ada 37 ayat yang menggunakan kata nifak itu, ya, dan itu sekaligus menunjukkan ciri-cirinya. Di antaranya yang kemarin sudah kita sebut adalah kalau dia berkata berbohong, kalau dia berjanji berdusta, kalau dia dipercaya berkhianat, kalau dia sholat, ya, sholatnya bermalas-malasan, sholatnya hanya untuk riya, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit, dan termasuk juga diantaranya adalah memerintahkan yang buruk
dan mencegah yang baik. Beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin itu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Lah orang munafik ini sebaliknya malah memerintahkan yang buruk dan mencegah yang buruk dan memerintahkan yang mungkar. Banyak sebenarnya, tapi mencegah yang baik dan memerintahkan yang mungkar. Ya, betul. Itu ciri orang munafik. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Nah, kemudian bagian yang kedua yang kita mohonkan adalah wa amali minar riya. Nah, ini sebenarnya kalau mau dilengkapkan kalimatnya ya Allahumma tahhir amali minar riya. Ya. Tapi dalam susunan bahasa Arab itu Allahumma tahhir ya, itu karena sudah disebut di awal, yang berikutnya itu tidak harus disebut, cukup dengan menggunakan apa yang disebut dengan wawu ataf ya. Jadi wawu yang dan artinya itu yang menyambungkan kalimat sebelumnya. Berarti meskipun itu kalimatnya hanya wa amali minar riya, ya sesungguhnya kalau dilengkapi ya bunyinya ya Allah sucikan juga amal kami, perbuatan kami dari riya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah berkali-kali ini mendengarkan kata riya. Riya itu berasal dari kata-kata ro'a, melihat. Nah, riya itu maknanya memperlihatkan. Memperlihatkan apa? Ya memperlihatkan amal kebaikan. Jadi makanya yang dimohonkan wa amali minar riya, memperlihatkan perbuatan yang baik dengan maksud agar mendapatkan pujian selain dari Allah Subhanahu wa taala, pujian manusia. Nah, amal baik itu apa saja ya? Apa saja? Salat, sedekah, ya, puasa, ya, zakat, infak, dan lain sebagainya, termasuk haji. Ya. Nah, ini kan sebenarnya semua amal ibadah itu kan tujuannya satu sebenarnya, ya, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk apa-apa. Makanya dalam semua amal ibadah kita itu selalu dibutuhkan niat, dan niat itu selalu lillahi ta'ala. Ya. Nah, ini pentingnya niat itu di situ. Pentingnya niat itu adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa amal yang kita lakukan adalah amal ibadah, dan itu kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul wudu'a li rafil hadafil azhari fardhul lillahi ta'ala. Ya. Saya berniat untuk wudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Ya. Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi selalu lillahi ta'ala. Ya. Ini posisi niat pentingnya di situ, untuk betul-betul memastikan bahwa yang mendorong kita dan juga tujuan kita beribadah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Makanya dalam surat Al-Bayyinah itu secara tegas Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a lillah. Jadi yang namanya Allah itu tidak memerintahkan hambanya, kita semua ini,
kecuali untuk menyembah Allah ya, secara murni. Ya. Jadi ikhlas itu murni, tidak tercampuri dengan kepentingan-kepentingan apapun. Ya. Termasuk tadi riya. Ya. Riya itu ya tadi memperlihatkan amal untuk dipuji oleh manusia. Nah, ada temannya riya, ya, yaitu sum'ah. Ya. Jadi kalau riya itu dari kata-kata ro'a, sehingga riya itu berarti memperlihatkan amal kebaikan untuk dipuji manusia. Nah kalau sum'ah dari kata-kata sami'ah itu mendengar, berarti kalau sum'ah itu memperdengarkan. Ya sama, memperdengarkan amal ibadah kita untuk dipuji manusia. Jadi kalau riya itu medianya penglihatan, kalau sum'ah medianya pendengaran, ya, telinga. Ada memang perbuatan itu yang tidak terlihat, tidak dilihat, makanya kemudian diceritakan. Nah, diceritakan itu berarti memperdengarkan. Ya. Kalau ru'yah itu memperlihatkan. Nah, sum'ah itu memperdengarkan. Tujuannya sama untuk puji oleh manusia. Nah, baik riya maupun sum'ah ini merupakan amal tercela. Karena apa? Karena kalau sampai amal perbuatan kita itu kok lalu diikuti dengan riya, ya sudah, oleh Allah amal sebesar apapun itu kemudian tidak ada maknanya. Ya. Jadi ya, hilang begitu saja. Ya, karena itu membatalkan amal perbuatan kita. Nah makanya itu harus betul-betul kita hati-hati terkait dengan persoalan amal kita itu, ya, sampai-sampai kita diajarkan Rasulullah SAW untuk memohon secara khusus supaya amal kita itu disucikan dari riya, dihindarkan dari riya. Supaya apa? Supaya amal kita itu betul-betul amal yang mentes, amal yang kemudian bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha untuk melatih diri kita terus-menerus manage hati. Ya, karena memang ya riya ini juga sumbernya dari hati juga. Ya. Nah, untuk supaya apa? Supaya kita lakukan dalam rangka mukhlishina lahuddin, hunafa'a lillah. Jadi hanya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk yang lain. Ya. Tanpa, ya sekali lagi, tanpa kita memperlihatkan sekalipun, kalau kita itu beramal, itu otomatis kok dilihat orang. Dan juga dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilihat oleh Rasulullah SAW. Jadi ora usah ditonjol-tonjol, ora usah diketok-ketok, ora usah didelok-delok, ora usah dipamer-pamer. Kalau kita beramal itu sudah otomatis. Nanti Allah akan melihat, Rasulnya juga melihat, orang-orang mukmin juga melihat. Ya. Makanya dalam Al-Quran diperintahkan, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian. Rasa pamer, ngamal saja. Fasayallahu amalakum. Nanti Allah pasti akan melihat amalmu. Demikian pula para rasulnya juga melihat amalmu. Demikian pula orang-orang mukmin juga melihat amalmu. Rasa dipamer-pamer, rasa didelok-delok, rasa diketok-ketok. Kalau kita beramal otomatis Allah akan mencatat. Ya. Orang mukmin juga akan mencatat, sejarah juga akan mencatat. Nah itu sugesti yang diberikan Al-Quran kepada kita, motivasi yang diberikan Al-Quran kepada kita. Jadi perintahnya, ya, tidak usah dipamer-pamer, tidak usah diperlihatkan. Sekali lagi otomatis kalau kita berbuat Allah akan melihat. Orang jamaah, ya pasti kelihatan. Orang usah dipamer-pamer, nek wong jamaah ya ketok. Jadi begitu. Makanya Nabi juga sampai
memberikan garansi kalau orang kok sholat berjamaah ke masjid, ya, pagi sore berjamaah, saksikan dia seorang mukmin, kata Nabi. Ya. Jadi insya Allah kalau orang sudah berjamaah rutin itu ya tidak mungkin lah riya. Mau riya kemana? Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan ini apa yang digaransi Nabi itu mudah-mudahan betul-betul ada pada kita. Nabi sampaikan begitu. Kalau kamu melihat ada orang kok setiap hari ke masjid, saksikan dia seorang itu. Begitu. Nah, beda dengan tadi orang munafik tadi itu, ya. Pergi ke masjid hanya untuk riya, lain. Ya. Tapi kalau orang sudah ke masjid terus-menerus, insya Allah itu betul-betul beriman, kata Nabi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul beramal saleh dan mudah-mudahan dihindarkan dari sifat riya ini, disucikan dari sifat riya ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.